Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Lusna dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan sebagai UAS pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Yang pertama yaitu mengenai paparan dari istilah innovation, discovery, and invention. Bagaimana hubungannya dengan modernisasi. Innovation berasal dari bahasa Inggris yang artinya hal baru atau pembaharuan. Menurut Rogers, tahun 1983 mengartikan inovasi sebagai suatu gagasan, teknik-teknik atau praktik atau benda yang disadari dan diterima oleh seseorang atau suatu kelompok untuk diadopsi. Jadi, inovasi bisa diartikan sebagai sebuah ide atau pemikiran baru yang dirasa cocok untuk diterapkan pada suatu keadaan oleh suatu kelompok. Kemudian, discovery yaitu suatu penemuan yang sebenarnya benda tersebut atau hal tersebut telah ada, tapi belum diketahui atau belum dikembangkan oleh banyak orang. Kemudian, yang ketiga yaitu invention. Invention sendiri memiliki pengertian yaitu suatu penemuan yang benar-benar baru dan belum ada sebelumnya diketahui ataupun dikembangkan oleh siapapun. Atau bisa dibilang invention ini merupakan suatu hal yang pertama kali ditemukan dan kemudian dijadikan sebagai ide ataupun kreasi baru oleh seseorang ke depannya. Yang selanjutnya yaitu hubungannya dengan modernisasi. Hubungan modernisasi dan inovasi sendiri ditekankan pada cirinya. Meskipun sama-sama merupakan suatu perubahan sosial, namun dua hal tersebut berbeda. Inovasi ini menekankan pada sebuah hal yang menjadi sesuatu yang baru bagi suatu masyarakat ataupun kelompok. Sedangkan modernisasi ini menekankan pada proses perubahan sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju atau ke arah yang lebih baik. Suatu inovasi ini akan terjadi sebagai tanda dari adanya sebuah modernisasi. Inovasi dan modernisasi sendiri sangat diperlukan dalam dinamisasi pendidikan di Indonesia. Karena dalam pendidikan guna memenuhi kebutuhan akan mengikuti sesuai dengan zaman. Dan hal ini benar-benar harus diperhatikan. Pendidikan bersifat dinamis, di mana pendidikan tersebut akan terus-menerus berubah dan terus berkembang sesuai zaman yang ada. Maka, pendidikan harus dapat disesuaikan dengan zaman yang tengah berlangsung. Misalnya, seperti di zaman sekarang ini yang sudah canggih dengan teknologi, maka suatu pendidikan harus disesuaikan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Oleh sebab itu, suatu inovasi akan sangat diperlukan dalam hal tersebut sehingga pendidikan tersebut tetap dapat berlangsung sesuai dengan zaman yang ada dan tidak akan ketertinggalan. Sebab jika pendidikan ini tidak disesuaikan dengan zaman, maka bisa saja pendidikan kita akan tertinggal dan tentunya tidak akan bisa menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang baik ke depannya. Yang kedua yaitu mengenai suatu inovasi pendidikan yang Anda kembangkan sendiri dan alasan menggunakan mode tersebut. Mode inovasi yang pernah saya lakukan sendiri adalah pembelajaran yang meningkatkan keterlibatan peserta didik. Seperti yang saya lakukan pada mata kuliah praktek mengajar atau micro teaching. Di situ saya menggunakan media berupa mind mapping dengan metode pembelajaran discovery learning. Saya memilih media mind mapping ini karena pada saat itu keterbatasan fasilitas jika harus menggunakan media yang menggunakan teknologi seperti infocus. Maka saya menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat praktek pengajaran tersebut. Kemudian nantinya dari mind mapping ini saya akan mendesain beberapa materi ataupun pokok pembahasan yang nantinya akan dikerjakan atau dicari tahu oleh para siswa dengan membentuk kelompok. Kemudian, setelah mengarahkan mereka untuk mencari pokok pembahasan, saya memberikan waktu kepada peserta didik untuk berdiskusi dan nantinya apa yang diskusikan itu dapat disampaikan di depan kelasnya. Maka menurut saya dengan begitu masing-masing siswa akan aktif dan fokus terhadap materi yang telah diberikan kepada mereka yang untuk
didiskusikan dan ditampilkan ke depan. Kemudian untuk materinya sendiri itu dapat memanfaatkan elektronik seperti smartphone, karena sebagaimana kita ketahui di smartphone sendiri itu bisa mengakses berbagai situs ataupun web serta e-book yang pastinya di dalamnya itu sangat mudah untuk menemukan materi-materi pembelajaran yang pada saat ini tengah kita pelajari. Yang ketiga yaitu apakah perubahan dunia pendidikan yang begitu cepat merupakan inovasi atau faktor perubahan saja? Jelaskan. Menurut saya, perubahan dunia pendidikan begitu cepat dikarenakan oleh inovasi yang diiringi dengan modernisasi yang cepat, sehingga pendidikan pun semakin berkembang dan mengikuti zaman agar tidak ketertinggalan. Semakin berkembangnya zaman, maka akan semakin banyak inovasi yang dihasilkan, akan semakin banyak model-model pembelajaran dan pembaharuan baru di dalam dunia pendidikan. Kemudian, penemuan-penemuan baru dalam dunia pendidikan makin hari akan semakin bertambah dan semakin modern. Pengaruh modernisasi akan mempengaruhi munculnya berbagai inovasi yang tentunya juga mengharuskan kita untuk dapat beradaptasi, dan hal tersebut juga termasuk di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan juga akan sama cepatnya berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Jadi, dikarenakan semakin banyaknya inovasi, maka tentunya dunia pendidikan juga akan maju dengan begitu cepat, dikarenakan inovasi-inovasi baru ataupun model-model pembelajaran baru yang telah ada dan semakin hari semakin berkembang. Baiklah, selanjutnya yaitu apakah setiap pembaharuan membawa perbaikan atau sebaliknya dalam dunia pendidikan jika melihat output pendidikan sekarang dan dulu. Dibandingkan dengan zaman dulu, inovasi dalam dunia pendidikan saat ini memang telah membawa berbagai perubahan baru dengan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu yaitu seperti munculnya model-model pembelajaran baru yang membuat siswa dan guru saat ini tidak hanya terpaku pada model pembelajaran lama, yaitu misalnya seperti hanya mencatat buku sampai habis atau menggunakan metode ceramah, tetapi banyak metode ataupun model pembelajaran baru yang dapat dicoba sebagai bentuk dari hasil inovasi dan modernisasi yang terjadi. Namun, meskipun membawa banyak dampak positif, tentu saja suatu perubahan ini bisa saja membawa dampak negatif. Hal ini dapat terjadi apabila inovasi-inovasi ataupun pembaharuan yang ada disalahgunakan ke berbagai hal negatif oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian sebuah inovasi juga menuntut pendidikan harus sesuai dengan zaman. Maka dalam hal ini juga harus ada perubahan kurikulum. Sebagaimana kita ketahui, terkadang perubahan kurikulum ini banyak pro dan kontra dari kalangan orang-orang yang terjun dalam dunia pendidikan itu sendiri. Terkadang masih ada yang kesulitan untuk melakukan ataupun menjalankan suatu kurikulum dikarenakan kondisi dan situasi di sekolah tersebut. Nyatanya, hal ini dapat menyulitkan bagi beberapa pihak. Maka, menurut saya di dalam dunia pendidikan, inovasi yang sekarang ada dapat memberikan dampak positif dan dapat pula memberikan dampak negatif. Baik itu dibandingkan dengan output sekarang maupun output pada zaman dahulunya. Yang terakhir yaitu jelaskan konsekuensi langsung dan tidak langsung beserta contoh. Konsekuensi langsung merupakan suatu inovasi yang mempengaruhi individu ataupun suatu sistem sosial yang menghasilkan perubahan-perubahan sistem sosial yang terjadi sebagai respon segera akan penyebaran inovasi tersebut. Contohnya yaitu dapat kita lihat dalam dunia industri, di mana dalam sebuah dunia industri perubahan akan sangat cepat terjadi sesuai dengan kecanggihan teknologi ataupun inovasi yang ada. Kemudian konsekuensi tidak langsung. Konsekuensi tidak langsung ini merupakan inovasi yang tidak memberi pengaruh secara segera perubahannya. Terjadi sebagai hasil konsekuensi langsung yang masih memerlukan upaya tambahan dan memerlukan waktu yang lebih lama.
Contohnya sendiri yaitu seperti mata pencaharian masyarakat yang masih banyak berburu dan itu contohnya dapat kita lihat pada masyarakat pedalaman di mana mereka masih belum dapat mengikuti perubahan yang terjadi dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu mengenai peran inovasi pendidikan dalam peningkatan profesional guru atau pendidik. Inovasi memiliki peran penting dalam meningkatkan profesionalisme guru. Guru profesional harus memiliki kompetensi yang memenuhi ketentuan-ketentuan. Beberapa kompetensi inti guru mata pelajaran yang berhubungan langsung dengan pembelajaran diantaranya seperti menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk dapat menerapkan berbagai pendekatan, strategi, ataupun metode serta teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Guru juga harus dapat menyusun rancangan pembelajaran yang baik dan benar. Guru juga harus dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dalam pembelajaran yang ia ampuh. Maka, untuk mencapai kompetensi tersebut, tentunya guru akan membutuhkan sebuah inovasi guna bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan dapat memanfaatkan teknologi yang ada dengan baik. Sebagaimana kita ketahui, inovasi ini berarti menemukan suatu pembaharuan yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas suatu pembelajaran. Sebuah inovasi dapat membuat guru menemukan pembaharuan kekinian yang bisa mempermudah proses pembelajaran dan membuatnya menjadi lebih interaktif. Kemudian, dengan inovasi pendidikan, seorang guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aktif, serta kreatif. Sehingga dengan terciptanya suasana tersebut dapat menumbuhkan motivasi pada diri siswa untuk ikut terlibat langsung secara aktif di dalam proses pembelajaran. Hingga dengan begitu dapat meningkatkan kualitas ataupun hasil dari pembelajaran itu sendiri. Soal terakhir yaitu sesuai standar proses kurikulum 2013, bagaimana penanda pembelajaran inovatif yang efektif dan efisien. Suatu pembelajaran dapat dikatakan inovatif apabila saat pembelajaran dilakukan langsung memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh kelas yang juga disertakan dengan kondisi kelas tersebut. Jadi, pembelajaran inovatif ini adalah pembelajaran yang sudah mampu berorientasi pada strategi, metode, atau upaya untuk meningkatkan semua kemampuan positif dalam pengembangan potensi atau kemampuan siswa dan peran siswa sebagai pihak yang paling aktif. Dan dalam hal ini, guru berlaku sebagai pembimbing. Kemudian, suatu pembelajaran dapat ditandakan sebagai pembelajaran yang efektif dan efisien apabila di saat belajar sudah sesuai dengan kondisi personal murid ataupun peserta didik, baik dari segi metode, penggunaan tempat, ataupun penggunaan waktu. Pelajaran juga sudah mampu didapatkan dengan cara belajar yang meminimalkan usaha, namun dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, sekian video saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.